ini aku lagi di greenhouse baru, dan ini progresnya ya. Nah, ini lihatin. Ini aku bikin tempat yang memang untuk nanam di tanah. Kayak gini aku bikin kotaknya. Ini lebarnya 120 cm, jadi lumayan lebar ternyata. Dan ini untuk kedalamannya aku bikin 2 batu bata putih biar enak ya, kan nggak mungkin motong tuh. Jadi cukup lumayan dalam. Nanti ini bakalan kita isi sama media tanam, karena kan pilo-pilo itu lebih cepat berkembang dan lebih cepat gedenya kalau kita rambatin plus kita tanam di tanah. Jadi kita sediain space untuk tanam di tanah. Terus di sini nanti ini itu kita bikin rak dari kakinya dari galvalum. Terus ini untuk atasnya nih biar hemat aku pakainya asbes yang gelombang kecil ya, jadi biar nanti kalau ada kasih pot yang kecil nggak oleng gitu. Ini lebarnya cukup lebar karena di sini tempatnya matahari pagi masuk ya. Nih kayak gini, jadi nanti mataharinya memang dari sana duluan, matahari pagi. Ini aku buat lebar banget 120 cm apa 110 ya, yang lupa. Terus tingginya ini 120 biar nanti bawahnya bisa untuk tempat sungkup, jadi lumayan tinggi. Terus ini bikin lebar gitu biar nanti muat untuk tanaman yang lumayan gede. Itu ada marmu aku ukuran 1 meter biar mampung ya kalau tinggi. Terus kalau lebar kayak gitu. Nanti rencananya di tengah sini aku kasih 2 rak lagi sama kayak itu, cuman lebih pendek aja karena yang bagian tengah sini ini biar lebih mudah ngejangkau lah ya. Jadi ada 2 gitu lebih pendek, nanti mungkin dibikin 90 cm atau 1 meteran gitu tingginya. Terus lebarnya mungkin 90-an cm, karena ini kita udah ngitung lebar tempatnya ini hanya 6 meter ya, nggak terlalu besar, tapi semoga bisa kita bisa bikin space yang muat cukup banyak untuk kandang aroid kita. Udah ya, sekian dulu untuk yang ini. Nanti kita lanjut untuk progres selanjutnya kalau sudah jadi rak yang di tengah dan sudah mulai kita isi-isi. Hai, ini day 4 ya. Hari keempat dari pembuatan greenhouse. Aku pikir 2 hari selesai, tapi ternyata lama juga ya gitu. Nah, ini di hari keempatnya udah lengkap nih, dan sebagian tanaman udah aku bawa ke sini karena nggak sabaran mau nata ya. Jadi sebagian aku bawa ke sini, ditaruh di samping-samping gitu biar nggak mengganggu tukangnya yang ngerjain. Nah, ini greenhouse ini udah lengkap. Kita lihat perkembangannya dari yang kemarin hari ketiga aku videoin. Ini yang hari keempat ini sudah jadi. Kayak gini tuh. Ini dibuat agak tinggi memang, 110 cm untuk tingginya. Ini biar yang di bawah di kolong itu kalau kita naruh tanaman masih dapat cahaya gitu ya. Karena ini di pagi hari dia dapat cahaya matahari itu, lihat. Cahaya mataharinya nanti masuk, lama-lama masuk. Ini masih jam 6 pagi ya, jadi mataharinya masih nyampe atas. Nanti bagian sini akan dapat sinar matahari kayak gitu. Ini dibuat tinggi kayak gini. Nanti kalau perlu bisa sini dikasih
besi cakar ayam itu untuk gantungan bisa, terus taruh di bawah sini di kolong untuk sungkupan juga bisa. Jadi masih tinggi lah ya, masih untuk sirkulasi udaranya masih bagus gitu. Terus ini dibuat kayak gini nih. Ini sengaja aku fullin karena memang ini bukan untuk pengunjung ya. Jadi lebarnya ini full 110 cm kalau nggak salah untuk asbesnya. Jadi memang agak agak jauh sana jangkauannya. Nah, kalau misalkan mau dipakai untuk orang bisa berkunjung, bisa dibuat agak lebih pendek lagi, sekitar sama dengan ini. Yang tengah ini cuma 90 cm, jadi pas banget di pinggang. Untuk melihat pun enak banget. Nah, kalau yang ini bisa dibikin ukurannya hanya 90 hanya sekitar 50 cm untuk lebarnya. Bisa dibuat segitu aja kalau memang ingin terjangkau tangan gitu. Kalau ini emang nggak begitu terjangkau, tapi memang ini tujuannya untuk pot-pot yang gede-gede, jadi muat untuk pot yang besar-besar gitu, untuk tanaman yang besar-besar, jadi dia muat gitu. Nah, ini bagian ujung sana itu nggak kita kasih asbes lagi ya, atau ini selain ini timpang. Nah, ini tuh nanti kita kalau pas ke ujung sini untuk ngambil tanaman di sini atau untuk ngambil tanaman di sana itu biar mudah, jadi kita aksesnya tetap sampai sana gitu. Jadi nggak perlu dikasih rak lagi, walaupun nanti misalnya ini tingginya kalian buat sama gitu. Nah, ini bagian tengah. Bagian tengah ini kan tiang. Ini tiang ya, yang ini tiang, ini tiang, ini tiang. Ini dikasih asbes 1, 2 tetap utuh kalau saya. Ya, emang karena butuh tempatnya memaksimalkan tempat. Jadi dibuat lebar seperti ini untuk nggak apa-apa gitu. Kalau mau terjangkau tangan ya kayak tadi, aksesnya dari jalan yang ini sama jalan yang sana bisa digabungin kayak gini nih. Tapi sini hanya 50 cm, sana 50 cm, masih tangan masih kejangkau. Kalau ini tangan nggak begitu kejangkau, jadi bisa pakai pakai kursi ya, manjat gitu. Nah, untuk ngambil memang tujuannya biar pot-pot yang gede-gede tetap memuat gitu. Tuh. Sekali lagi ini memang untuk gudang aja ya, bukan untuk orang berkunjung, jadi dibuat lebar gini ya nggak masalah gitu. Kalau mau dibuat untuk orang berkunjung atau agar tangan kita nyampe, ya itu tadi hanya sekitar 50 cm aja lebarnya asbesnya, jadi dipotong tengah gitu atau dipotong 55 cm lah ya, jadi pas tengah bisa jadi 2, nggak buang sama sekali gitu. Ini tiangnya tuh, jadi kanan kiri tiang itu dikasih gitu, jadi aksesnya jalannya dari sini dan akses jalannya bisa dari sini gitu. Ini cukup lebar ya untuk jalannya, jadi kita leluasa untuk bawa pot-pot gede gitu. Tuh, sebagian tanaman udah bawa ke sini. Nah, ini kotak yang ini nanti mau dikasih media racikan ya, bahan-bahannya kayak biasanya aku pakai. Di video lainnya ada ya, aku bahas tentang racikan media aku yang aku pakai untuk seluruh pilot dan seluruh tanaman sih. Aku pakai seluruh tanaman, alhamdulillah cocok. Cuman kita belum launching karena ada bahan satu yang masih sulit banget kita dapetin untuk akhir-akhir ini. Jadi, dan kalau nggak ada itu rasanya kurang pede gitu. Jadi semoga nanti itu bisa dapat lagi dengan gampang, atau kita dapat pengganti lain yang murah tentunya, terus kualitasnya juga bagus. Ini kemarin tuh lebarnya 110 cm untuk untuk lebar ininya, lebar kotaknya ya. Ini 2 batu bata kayak gini nih tuh, jadi agak tinggi, lumayan kan, agak dalam. Ini pertama kali dipindah ke sini itu
tanaman-tanaman aku tuh kayak yang letoy gitu awalnya ya, terutama yang Paraisopeerde ini, makanya aku pindah ke daerah sini karena dia kena panas pagi di daerah sana tuh dia kayak yang letoy gitu. Ternyata di sini hawanya panas, kalau siang panas banget. Memang Sidoarjo panas banget ya, cuman ternyata dengan satu lapis plastik UV dan plastik dan paranet kayak gini, udaranya masih cukup panas. Kita dapat anginnya itu dari sini. Ini dari arah selatan ke utara. Jadi ini di bagian utara. Anginnya sebenarnya cukup banyak sih, cukup banyak. Tapi ternyata asbes ini nyimpen panas kalau siang gitu. Nyimpen panas dan kemudian dia menguapkan hawa panas juga, itu yang bikin letoy. Nah, untuk menyiasatinya sementara setiap siang itu aku siram air. Jadi nanti di asbes tuh nyimpen air kayak gini nih, nyimpen air kayak gini. Nah, itu sudah cukup ternyata bikin lingkungan jadi adem ternyata. Terus ada yang nyaranin juga untuk di sini tuh dikasih, ada yang pasir malang, ada yang nyaranin dikasih sekem. Jadi sekalian buat buat dasaran gitu. Kalian juga bisa meredam panasnya dari asbes ini biar nggak nyerap panas dari atas kayak gitu. Cuman ini untuk sinar udah cukup dan udah bagus banget. UV satu lapis, paranet 70%. Aku pakainya yang 70% satu lapis kayak gitu. Jadi nggak usah didobel-dobel. Dulu aku pernah bikin greenhouse paranet aja 2 lapis apa 3 lapis ya. Ternyata itu nggak bagus banget buat pilo, karena pilo tetap butuh cahaya yang banyak walaupun teduh atau nggak kena sinar matahari langsung. Tuh, sinar mataharinya udah mulai turun dari sana, kita dapat sinar matahari kayak gini. Jadi perlu diperhatikan juga arah angin. Kita dapat arah anginnya dari sini nih, dari arah selatan ya ke utara. Jadi biasanya arah angin kayak gitu, atau kalian perhatikan aja arah anginnya dari mana. Usahakan sirkulasi udaranya tetap bagus. Tapi ini nanti mungkin aku masih bantu dengan kipas angin gitu. Kalau ternyata angin yang didapat masih kurang, karena di situ ada tembok ya. Nah, gitu, ada temboknya orang, nggak bisa diroboh. Kayak gini penampakannya. Nah, ini bagian paranet ini nih, ini adalah sambungan, karena kemarin dari sambungan paranet kan hanya 3 meter ya lebarnya, terus plastik UV juga hanya 3 meter. Terus ternyata disambung-sambung ternyata ada bagian lubang-lubang kecil, tuh harus diperhatikan. Kalau kita sampai kelolosan ada lubang-lubang kecil gitu, terus ada sinar matahari masuk, terus jatuhnya walaupun hanya sebesar gini gitu ya, kecil banget, not gitu, bisa gosongin daun tetepan gitu karena matahari langsung masuk. Jadi ini akhirnya dilapisin lagi bagian tengahnya, dikasih sambungan di bawahnya gitu. Jadi yang bagian tengah ini double dikit lah. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Terima kasih sudah nonton. Bye bye, see you di next video. Terus.